Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat RC? Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Selain hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad juga pernah hijrah ke kota Taif untuk meminta bantuan pembesar orang-orang Taif. Lalu, bagaimana ceritanya? Mendapatkan jawabannya dengan menonton video ini hingga habis, hanya di Rizalul Channel. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap istiqomah menyiarkan syiar Islam. Selama 9 tahun sejak masa kerasulan, Baginda Nabi Muhammad SAW telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun, kebanyakan orang-orang Mekah selalu menyakiti, memperolok-olok, dan berbuat semena-mena terhadap Baginda Nabi SAW dan para sahabat, kecuali sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau walaupun belum masuk Islam. Paman Baginda Nabi SAW, Abu Thalib, termasuk orang yang baik hatinya. Meskipun belum masuk Islam, dia selalu membantu Baginda Nabi SAW dalam segala bentuk. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir mendapatkan kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin secara lebih leluasa. Ketika kaum kafir mendapatkan kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin secara lebih leluasa, Baginda Nabi SAW pun pergi ke Taif yang didiami kabilah Sakif yang berjumlah besar, dengan harapan apabila kabilah tersebut masuk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari berbagai penderitaan dan kota Taif akan menjadi pondasi penyebaran agama. Setibanya di Taif, Baginda Nabi SAW langsung menemui 3 orang yang ditokohkan. Beliau berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar mereka mau membantu Baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi, mereka bukannya menerima atau paling tidak berlaku sopan kepada tamu yang baru datang, sebagaimana adat bangsa Arab yang terkenal dengan memuliakan tamu. Bahkan, mereka tanpa basa-basi menyambut beliau dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk. Bahkan mereka pun tidak rela Baginda Rasulullah SAW tinggal di situ. Padahal orang yang dianggap sebagai tokoh seharusnya berbicara dengan sopan dan berakhlak yang mulia. Salah seorang di antara mereka berkata, "Oh, kamukah orang yang diutus oleh Allah sebagai nabi?" Yang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan selain kamu untuk diutus sebagai rasul?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau bicara dengan kamu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak lepas dari musibah. Jika kamu pembohong, maka aku tidak mau bicara dengan seorang pembohong." Akan tetapi, Baginda Nabi SAW mempunyai hati yang begitu teguh laksana sebuah batu karang. Beliau tidak berputus asa dan terus berusaha untuk mendekati masyarakat. Tetapi tidak seorang pun yang mau mendengarkan beliau. Jangankan menerima, bahkan mereka menghardik, "Tinggalkan segera kota kami. Pergilah ke mana kamu suka." Ketika Baginda Nabi SAW sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap untuk kembali, maka mereka menyuruh anak-anak kota Taif membuntuti Baginda Nabi SAW. Mereka lalu mengganggu, mencaci, dan melempari Baginda Nabi SAW dengan batu, sehingga kedua sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti itulah Baginda Nabi SAW meninggalkan Taif. Di tengah perjalanan, tatkala sudah merasa aman dari gangguan anak-anak nakal itu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku.
habisnya upayaku dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang maha penyayang melebihi sekalian penyayang, Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau kuasakan kepadanya segala urusanku? Tiada keberatan bagiku, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Perlindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur zat-Mu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemarahan-Mu kepadaku atau kemurkaan-Mu kepadaku. Aku sanggup berbuat apa saja hingga Engkau ridha. Tiada daya dan upaya melainkan dengan-Mu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa seluruh alam, pun memperlihatkan keperkasaannya dan mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk datang memberi salam kepada beliau. Jibril alaihissalam berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan ucapanmu dan jawaban kaummu, dan Dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat penjaga gunung itu pun datang dan memberi salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan, wahai baginda Nabi. Bila engkau sukai, akan kubenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar sini, sehingga siapa saja yang tinggal di antaranya akan hancur binasa. Atau apapun hukuman yang engkau inginkan, wahai baginda Nabi. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat penyayang dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat RC, demikianlah akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kita semua mengaku bahwa kita adalah pengikutnya. Namun, ketika sedikit kesulitan atau celaan menimpa kita, kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kezaliman dibalas dengan kezaliman, sambil kita terus mengaku sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berdoa buruk dan tidak menuntut balas. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat RC, demikianlah kisah perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif. Semoga kita semua dapat meneladani sifat dan akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini agar bermanfaat bagi orang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.